Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan data mining. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang algoritma naive Bayes. Di mana algoritma naive Bayes merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan pengklasifikasian dalam data mining. Klasifikasi adalah algoritma yang menggunakan data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal atau nominal. Di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa klasifikasi merupakan supervised learning, di mana target atau kelas atau labelnya ini sudah ditentukan. Nah, contohnya apabila target atau kelas atau label berupa pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal atau kategorikal seperti pendapatan besar, menengah, dan kecil. Kemudian contoh lain adalah rekomendasi kontak lens, apakah menggunakan yang jenis soft, hard, atau non. Kemudian yang termasuk algoritma klasifikasi yang biasa digunakan adalah naive Bayes, K-nearest network, C45, ID3, CHAP, linear discriminant analysis, dan lainnya. Kemudian Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Misalkan yang satu yes dan yang satu no. Nah, nanti dihitung seberapa besar yang sesuai dengan probabilitas dari yes dan seberapa besar yang sesuai dengan probabilitas kelas no. Nanti kita bandingkan yang paling besar atau yang paling dominan, maka itu yang akan menjadi nilai prediksi dari algoritma naive Bayes. Kemudian Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa decision tree dan neural network. Bayesian classification ini merupakan algoritma yang paling banyak digunakan karena terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Dan juga bahwa Bayesian classification itu menggunakan teknik komputasi yang mudah. Tentunya datanya yang sesuai dengan algoritma naive Bayes. Misalkan ada datanya yang berupa numerik, nah itu kurang tepat, jadi bisa di pre-processing terlebih dahulu, yang nantinya tipe datanya bisa diubah ke nominal, yang nantinya bisa dikomputasikan dengan menggunakan naive Bayes. Nah, untuk rumus teorema Bayesnya, teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana PHX-nya itu merupakan probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X. Kemudian, probabilitas X berdasar kondisi hipotesis H dikalikan dengan probabilitas hipotesis H dibagi dengan probabilitas dari X. Nah, untuk contoh perhitungannya, bahwa terdapat dataset pembelian komputer dari orang, pembelian komputernya dari suatu toko atau juga bisa dari toko online. Jadi, datasetnya itu ada memiliki umur memiliki kategori sebanyak 3, kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40, dan lebih besar dari 40. Kemudian untuk income-nya memiliki kategori high, medium, dan low. Kemudian untuk student-nya memiliki kategori no dan yes. Kemudian untuk credit rating-nya ada fair dan excellent, dan untuk kelasnya berupa bias komputer ada no dan yes. Nah, jadi kita tentukan dulu yang pertama adalah C1-nya itu berupa by komputernya yes, kemudian untuk kelas yang kedua by komputernya no. Untuk umur ini tipe datanya bukan numerik, tapi ini adalah nominal atau kategorikal. Nah, misalkan ada seseorang yang datang ke toko dan ingin membeli komputer, nah kita dapat memprediksi apakah orang tersebut akan membeli komputer yes atau no atau tidak. Nah, di mana orang tersebut memiliki kategori sebagai umurnya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, kemudian student yes, dan credit rating-nya fair. Nah, ini yang akan digunakan sebagai testingnya, dan kemudian untuk data trainingnya
adalah ini, sebanyak 14, kemudian yang beli komputernya yes-nya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan untuk komputer base komputer no-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti akan kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan probabilitas dari kelasnya. Jadi probabilitas dari kelas yang untuk beli komputer yes, kita lihat yang beli komputer yes itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada sebanyak 9, kemudian dari jumlahnya ada 14 record. Jadi dari 14 record maka diperolehlah nilai 0,643. Kemudian selanjutnya probabilitas yang beli komputer no ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian dari jumlahnya ada 14 record. Maka diperolehlah hasil 0,357. Nah, kemudian untuk langkah kedua, kita hitung probabilitas X terhadap masing-masing kelasnya. Untuk kelasnya itu, kelas yang pertama untuk baik komputer yes, kemudian untuk yang kedua adalah baik komputer no. Nah, tadi ada seseorang dengan kriteria sebagai berikut bahwa age-nya itu kurang dari 30, income-nya medium, kemudian student-nya yes, kemudian credit rating-nya fair. Nah, ini nanti akan kita hitung untuk masing-masing kelasnya, probabilitas masing-masing kelasnya. Jadi kita cari untuk age kurang dari 30, probabilitas membeli komputernya yes, maka kita cari age kurang dari 30, kemudian yes, kurang dari 30, kemudian yes. Ada di kolom ke-9, 1, 2. Nah, ini ada 2 dari total yang membeli komputernya yes, di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9. Maka diperolehlah 0,222. Kemudian probabilitas umur 3 kurang dari sama dengan 30, beli komputernya no. 1, 2, 3, sebanyak 3 dari total baik komputernya no. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka diperolehlah hasil 0,600. Kemudian kita hitung probabilitas income medium terhadap baik komputer yes. Medium terhadap beli komputer yes. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4. Nah, ini dari terhadap baik komputer yes-nya tadi ada sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka diperolehlah hasil 0,444. Nah, kemudian untuk income medium terhadap baik komputer no, jadi medium terhadap no, 1, 2. Total no-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka diperolehlah hasil 0,400. Kemudian probabilitas student yes terhadap baik komputer yes, student yes terhadap yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak 6. Dari total baik komputer yes-nya ada 9. Maka diperolehlah hasil 0,667. Kemudian probabilitas student yes terhadap baik komputer no, student yes dan no, student yes dan no 1. Nah, sebanyak 1. Kemudian baik komputer no-nya ada 5. Ada 5. Maka diperolehlah hasil 0,200. Kemudian untuk credit rating fair terhadap baik komputer yes,
fair dan yes. Kita cari fair dan yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6. Kemudian by komputer yes-nya itu ada 9. Ada 9, maka diperoleh hasil 0,667. Kemudian kredit rating fair by komputernya no, fair dan no, 1, 2, 2, banyak 2 dari by komputer no-nya ada 5. Ya, maka diperoleh hasil 0,400. Nah, untuk selanjutnya kita hitung nilai probabilitas X terhadap by komputernya yes. Maka untuk yang yes ini, kita kalikan semua. Untuk yang yes-nya nih, ini kan yes. Nah, ini yes, ini yes, ini yes, kita kalikan semua. Ya, ada 0,222, 0,444. Nah, ini 0,22 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,667. Maka diperolehlah hasil 0,044. Nah, kemudian selanjutnya kita juga hitung probabilitas X terhadap by komputer no. Nah, kita cari yang no. Nah, ini yang no, ini no, ini no, ini no, ini no. Maka 0,600 dikali 0,400 dikali 0,200 dikali 0,400. Kan? Maka diperolehlah hasilnya 0,019. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbandingannya antara probabilitas antara X membeli komputer yes-nya, kemudian dikali dengan by komputer yes, probabilitas by komputer yes. Jadi untuk probabilitas X membeli komputer yes-nya itu, ini diperoleh dari sini 0,044 dikalikan dengan 0,643-nya itu probabilitas beli komputer yes-nya. Nah, ini diperoleh dari sini 0,643, maka diperolehlah hasil 0,028. Kemudian kita juga bandingkan dengan yang by komputer no-nya. Probabilitas X tidak membeli komputer itu sebesar 0,019 dikalikan dengan probabilitas by komputernya no itu sebesar 0,357. Nah, dikalikan maka akan menghasilkan 0,007. Nah, ini dikarenakan probabilitas by komputer yes-nya lebih besar dibandingkan probabilitas by komputer no, maka kesimpulannya bahwa untuk pelanggan yang dengan memiliki kriteria age-nya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, kemudian student-nya yes, credit rating-nya fair, ini maka kita simpulkan bahwa pelanggan tersebut akan membeli komputer. Jadi by komputernya yes. Nah, itulah jawaban dari bagaimana cara mengklasifikasikan data menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi di sini kita sudah mendapatkan data training yang digunakan untuk pembelajaran, dan ini merupakan data testingnya, ya, digunakan untuk mengenerate rule atau pola yang nantinya untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data testing. Kemudian sehingga tadi sudah dihitung ya bahwa menggunakan nilai probabilitas terhadap beli komputer yes dan beli komputer no, ternyata ada pelanggan yang umurnya kurang dari sama dengan 30, kemudian income-nya medium, student-nya yes, dan credit rating-nya fair, maka akan diklasifikasikan akan membeli komputer yes. Nah, itu merupakan hasil perhitungan pengklasifikasian menggunakan metode naive Bayes. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke langkah praktikum. Jadi untuk langkah praktikum ini, mohon sediakan Google Colab. Jadi buka dulu ini linknya. Nanti silahkan kalian bikin akun di situ untuk bisa
mengakses Google Colab, lembar kerja Google Colab. Nah, untuk lembar kerjanya ini yang sudah jadi, dapat kalian klik saja di sini. Kemudian untuk datasetnya sudah saya sediakan di LNS, jadi silahkan kalian download. Nanti kita akan coba praktikum bersama-sama. Oke.